Shalom. Shalom, selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah bahkan yang ada di tempat ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Saya percaya pada malam hari ini bahwa masing-masing kita merindukan lawatan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, baik yang ada di tempat ini, mari kita dengan segenap hati menaikkan pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita Allah yang hidup. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di setiap kehidupan kami menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan lawatan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam acara ibadah pada malam hari ini. Biarlah senantiasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, orang dimanapun orang berada, siapapun mereka Tuhan, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini karena kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, karena kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita terus memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan,
Allah itu adalah Allah yang sangat melawat kita. Kita naikkan pujian bagi. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Pelukis cakrawala. Mari dengan semangat Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi Tuhan. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti air, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berak. Setiap kita pasti merindukan Allah dalam hidup kita. Setiap kita merindukan lawatan Allah, bagaikan rusa yang haus. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, seperti rusa yang haus. Hatiku tak
masing-masing menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita merindukan Allah dalam hidup kita. Tanpa Allah, hidup ini tidak ada artinya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan, hidup ini tiada berarti. Kami tidak berdaya Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa. Kami merindukan Engkau dalam hidup kami. Kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan bagi kami, karena Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan Engkau selamanya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah senantiasa menjadi kemuliaan-Mu di surga ya Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku rindu sabda-Mu Tuhan, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku rindu sabda-Mu Tuhan, ku rindu firman-Mu dalam hidupku. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi kita katakan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita berdoa. Bapa, malam ini kami datang padamu. Kami rindu Engkau berfirman bagi kami, memperdengarkan suara-Mu untuk kami, agar mutiara dari firman-Mu menjadi bagian kami. Ajari kami hal yang benar, agar kami menempuh hidup kami secara benar. Engkau menolong kami untuk secara tepat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah uraian tema malam ini dari Alkitab, dari firman Tuhan, memberkati kami semua lewat uraian perenungan khotbah firman Tuhan malam hari ini.
Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara Praise and Worship, acara pujian penyembahan, acara juga di situ pemaparan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merindukan Allah. Kali lagi dengan tema merindukan Allah. Itu terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ada di rumah, silakan membuka. Juga yang ada di ruangan ini, membuka Alkitabnya. Mazmur 63, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 63, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Kerinduan pada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan menguraikan bagian firman Tuhan ini. Merindukan Allah. Kita sudah ada di hari yang ke-15 di tahun baru, tahun 2022. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tapi kita akan menempuh selama sekitar 300 sekian hari lagi ke depan untuk mengakhiri tahun 2022 nanti di akhir tahun di bulan Desember. Pertanyaan bagi kita di awal tahun ini, di bulan Januari ini, seperti apakah prioritas-prioritas hidup kita? Seperti apakah hal-hal dalam hidup kita yang akan kita rancangkan dalam hidup yang bersama dengan Allah di dalam dunia ini? Apakah yang engkau rindukan di dalam hidupmu di tahun yang sudah lewat? Dan apakah yang nanti engkau akan lebih rindukan lagi di tahun yang baru, di tahun 2022 ini ke depan? Apakah engkau merindukan Allah atau engkau merindukan berkat-berkat Allah saja? Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah engkau merindukan Allah ataukah engkau hanya merindukan hal-hal yang Allah rancangkan yang menurut engkau baik untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi hidupmu saja? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, perasaan rindu yang muncul pada hidup manusia itu biasanya munculkan dari hasil relasi yang khusus, dari hasil hubungan yang khusus antara dia dengan sesama, atau dia dengan satu benda, atau dia dengan satu bentang alam, atau dia dengan Allah yang menciptakan dia. Penekanannya di sini ada pada satu hubungan atau relasi yang khusus antara dia dengan itu. Maka satu saat ketika dia berpisah lama, ketika suatu peristiwa lewat dalam masa hidupnya, maka bertahun-tahun kemudian dia akan merindukan sesuatu yang pernah dia alami dalam hidupnya. Demikian juga relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita berrelasi dengan Allah secara khusus dalam hidup kita, saya meyakini, maka kita akan dapat merindukan Allah, bukan hanya di waktu-waktu kita memerlukan pertolongan Allah, tetapi juga pada waktu-waktu di sepanjang hidup kita, pada waktu susah atau sedih
atau kita mengalami tekanan, juga pada waktu-waktu senang, gembira dalam hidup kita pun pasti akan juga merindukan Allah. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, perasaan rindu kemudian akan muncul dipicu oleh apa? Biasanya pada waktu orang sendiri, ya. Orang berada pada kesendirian, dia mulai merasa rindu. Orang tidak lagi sibuk, dia mulai mengalami suatu ketidaksibukan, berdiam diri, dia akan mulai merasakan kerinduan yang khusus dalam dirinya. Dia mungkin lewati satu tempat, dia menghirup bau parfum, ya, bau parfum dari orang yang dulu bersama dengan dia, dipakai oleh orang lain. Dia kemudian akan mulai memikirkan, oh orang ini pernah bersama dengan aku. Bau parfum itu menjadi seolah-olah melekat dalam hidupnya, melekat dalam dirinya. Kemudian dia mulai merindukan itu. Memorinya akan terhubung dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, hal-hal yang pernah terjadi dalam hidupnya, dan dia mulai akan merasakan kerinduan-kerinduan itu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang percaya harus berelasi dengan Allah secara khusus. Jangan kita mengatakan kita orang yang percaya kepada Allah, tapi kita tidak pernah membangun hubungan yang khusus dengan Allah. Wah, ini gawat ini. Dia hanya hidup biasa-biasa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang istimewa antara dia dengan Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya, dia rasakan biasa-biasa saja. Dan apa yang dia selenggarakan dalam hidupnya tiap hari, dalam hubungan dengan penciptanya, yaitu Allah yang menciptakan dia, juga biasa-biasa saja. Maka dia tidak akan pernah mengalami kerinduan pada Allah. Yang berikutnya, orang percaya harus mengalami peristiwa yang khusus dengan Allah. Orang percaya harus mengalami peristiwa yang khusus dengan Allah, supaya kerinduan akan Allah itu kemudian dapat menjadi nyata, menjadi bagian dalam hidupnya. Dan yang berikut, orang percaya harus mampu membangun hubungan yang lama dengan Allah. Hubungan yang lama itu bukan hanya pada waktu dia membutuhkan sesuatu, pada waktu dia memerlukan sesuatu dari Allah. Tetapi orang percaya juga harus dapat membangun relasi atau hubungan yang terus-menerus dengan Allah, tanpa adanya batas waktu, supaya muncul kerinduan-kerinduan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita lihat dulu teks ini. Latar belakang teks ini di situ jelas disebut di ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika Daud ada di padang gurun Yehuda. Kenapa dia ada di padang gurun Yehuda? Daud berada di padang gurun Yehuda oleh karena sementara dia melarikan diri dan mengasingkan diri ke padang gurun Yehuda. Memang ada 2 kali dicatat dalam Alkitab Daud itu melarikan diri ke padang gurun. Yang pertama ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Yang kedua ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Tetapi di sini sangat jelas disebut, ini pada waktu posisinya adalah sebagai seorang raja. Itu artinya yang kedua, pada waktu Absalom anaknya sendiri itu mengejar-ngejar dia. Oleh karena Absalom mau mengangkat diri sebagai seorang raja. Dalam latar belakang inilah kita lihat Mazmur 63 ini dituliskan oleh Daud sebagai seorang raja. Di situ ayat yang kedua bagian A, jelas sekali dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Kerinduan akan Allahnya dimulai Daud dengan perkataan yang demikian. "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Bapak Ibu Saudara, ini perkataan yang luar biasa. Yang pertama dia bermanggil, "Ya Allah." Yang kedua, terhadap pribadi yang dia panggil itu, dia menyematkan bahwa pribadi itu, itulah Allahnya,
menjadi Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita akan Allah, bukan kepada yang lain, itu akan hadir pada waktu kita sanggup untuk mengenal Allah. Siapakah Allah yang menciptakan dunia ini? Siapakah Allah yang menciptakan saya? Siapakah Allah yang menciptakan kita? Siapakah Allah yang memelihara hidup kita, mencukupkan segala macam yang kita butuhkan dalam hidup kita di dalam dunia ini? Maka kepada Allah itu kita harus memanggil Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan di sini, terhadap siapakah kita memanggil pribadi itu Allah kita, dan sekaligus mempertuhankan pribadi itu di dalam kehidupan kita? Terhadap siapa? Dunia ini begitu banyak godaan dan tantangan dalam hidup. Kita bisa saja memilih hal-hal yang bukan Allah, mempertuhankan yang bukan Allah dalam hidup kita, menjadikan hal-hal yang bukan Allah sebagai Allah dalam hidup kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Orang lain, ya, harta kekayaan, ya, diri kita sendiri mungkin yang kita anggap cukup pintar, cukup hebat, luar biasa, kita bisa menempatkan diri kita sebagai Allah, menempatkan orang lain sebagai Allah, menempatkan apa yang kita miliki, berkat-berkat yang seharusnya datang dari Allah yang memberikan itu menggantikan Allah, memposisikan berkat itu sebagai Allah dalam hidup kita. Akan tetapi di sini Daud sang raja Israel yang luar biasa itu, dalam kesendiriannya, dalam tekanan hidup yang sementara dia alami, tetap dia berseru kepada Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara, memang bukan hanya dalam Mazmur ini Raja Daud berseru kepada Allah. Kalau kita lihat senantiasa di dalam Mazmur yang dituliskan, ya, di dalam kitab Mazmur ini, Daud senantiasa terus-menerus berseru kepada Allah yang hidup itu. Kita lihat di sini bahwa Daud, dia mengandalkan Allah yang hidup itu bukan hanya pada waktu dia mengalami kesusahan, pada waktu dia mengalami tekanan yang berat dalam hidup, pada waktu dia mengalami kesedihan dalam hidup, tetapi durasi waktu dia menyembah Allah luar biasa. Dan Allah mengenal hati Daud juga sama dengan dia mengenal Allah yang memelihara hidup Daud dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Malam hari ini yang mendengarkan khotbah ini, mari saya mengajak kita. Poin pertama dalam bagian ini, mari kita tempatkan Allah sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Di tahun 2022, engkau mungkin akan mengalami kesedihan, mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Tetapi ada juga kesenangan-kesenangan yang engkau alami dalam hidupmu. Dalam kesedihan, dalam tekanan, dalam penderitaan, tetapi dalam kesenangan hidup, dalam berkat yang melimpah, dalam apapun yang engkau alami bersama dengan keluargamu. Mari dalam khotbah ini saya mengajak kita, di balik semua itu, di dalam semua itu, mari tetap kita menyembah Allah. Kita mempertuhankan Allah. Kita selalu memanggil Dia dalam hidup kita. Dan menjadikan Dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Maka di ayat yang kedua bagian B, dilanjutkan oleh Daud. Dia berkata, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Dia mencari Allah. Aku mencari Engkau, kata Daud. Kata mencari di sini menggunakan kata saukar. Kata saukar ini bukan hanya sekedar dia mencari. Rupanya kata saukar ini, istilah aslinya itu merujuk kepada sesuatu di pagi hari, di awal hari, pada waktu fajar, pada waktu awal hari. Di situ Daud mencari Tuhan. Pada waktu fajar, pada waktu ketika matahari
belum terbit, masih dini hari. Dia mencari Allahnya. Dia memprioritaskan Allahnya dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu kerinduan yang luar biasa. Seolah-olah dia berkejaran dengan waktu. Seolah-olah dia takut kalau Allah itu nanti akan lewat. Dan dia tidak akan sempat lagi bertemu dengan Allah. Ini maksudnya di sini. Engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Maka ini ditegaskan oleh bagian yang berikutnya. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Seluruh keberadaan hidup Daud, jiwanya, tubuhnya, itu kan melambangkan apa yang dia sebut di sini. Tubuh, jiwa, dan rohnya mau dia arahkan untuk menahan Allah itu, supaya Allah itu tidak kemana-mana, bersama dengan dia. Maka di sini mengatakan, jiwanya yang haus dan tubuhnya yang rindu itu sama seperti tanah yang kering. Bukan hanya sekedar kering, tanah itu kering dan dia tandus, tidak ada air sama sekali, dan mengharapkan curahan air. Apakah itu air hujan atau air yang ditumpahkan dari ember atau datang dari mana itu air itu. Dia mengharapkan Allah, dia gambarkan sama seperti tanah yang kering, yang dicurahkan dengan air dan mengubah hal yang kering itu, mengubah ketandusan itu menjadi tanah yang berair, tanah yang lembab, tanah yang bagus untuk ditanami, tanah yang bagus untuk ditinggali, tanah yang bagus untuk menumbuhkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, jiwa yang haus, tubuh yang rindu akan Allah, itu pada gilirannya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi sesama. Kalau engkau tidak pernah merindukan Allah, sama seperti Daud, dia menyergap Allah seolah-olah Allah tidak boleh lewat dalam hidupnya, maka engkau tidak akan pernah menjadi berkat bagi sesama. Engkau akan tetap menjadi tanah yang tandus. Engkau tetap akan menjadi tanah yang kering, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang kau hanya hasilkan hanya penderitaan bagi orang lain, hanya kecaman-kecaman bagi orang lain, hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka Bapak Ibu, rindukanlah Allah sebagaimana Daud merindukan Allah di sini. Memang dalam bagian lain dalam Alkitab juga kita melihat, Yesaya 30 ayat 15 katanya, dalam bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya terletak kekuatanmu. Loh, kenapa begitu? Kenapa tadi kita harus luar biasa mencari Allah, harus aktif mencari Allah, tidak boleh pasif dalam hidup kita? Kenapa yang ini harus dalam tinggal tenang? Ini konteksnya berbeda Bapak Ibu. Ini konteksnya orang Israel disuruh tinggal tenang, engkau berdoa mengharapkan pertolongan Allah di situ. Tidak boleh ada upaya apa-apa. Keseluruhan di dalam Alkitab kita sebenarnya mengajak kita untuk aktif mencari Allah. Merindukan dia dengan sungguh-sungguh. Mengharapkan dia singgah bersama dengan kita dalam hidup kita. Dan itu merupakan harta yang luar biasa berharganya dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehadiran Allah bersama dengan kita. Tadi saya katakan di tahun 2022 ini tidak kecil pergumulan dan tantangan yang mungkin akan kita alami. Sakit penyakit mungkin, kita tidak tahu apa yang akan mendera kita. Kebangkrutan mungkin, fitnah dari orang lain mungkin, penganiayaan yang akan kita alami, entah dari mana datangnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang penting dalam hidup kita. Yang penting Allah ada bersama dengan kita atau tidak. Karena apabila Allah bersama dengan kita, maka hal-hal itu bagi Daud itu tidak ada artinya. Sekalipun yang berkhianat kepadanya dan mau membunuh dia adalah anaknya sendiri, maka itu tidak ada artinya.
Yang penting Allahku adalah tetap menjadi Tuhan atas hidupku. Dan Allahku itu bersama dengan aku. Maka aku merindukan Dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian di ayat yang ketiga, Daud berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia memandang Allah, mencari Allah, sampai mengetahui kehendak Allah. Dia memandang di sanctuary, ya, tempat kudus Allah. Dia memandang sampai kepada pusat isi hati Allah. Dia mencari untuk mengetahui kehendak Allah atas hidupnya seperti apa. Ini yang dia gambarkan di ayat yang ketiga. Aku memandang kepadamu di tempat kudus. Dia bukan hanya mencari Allah dalam doanya, tapi dia juga berusaha untuk menaklukkan segenap hidupnya itu. Segenap hidupnya. Dia menaklukkan pikirannya, dia menaklukkan tubuhnya, keinginan-keinginannya, matanya dia taklukkan, telinganya dia taklukkan. Semuanya kalau boleh kudus Tuhan. Supaya aku mengetahui kehendak-Mu yang dalam atas hidupku. Dia mencari Allah sampai dia mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya. Dia melihat kekuatan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah. Pada waktu dia mencari Allah, dia melihat Allah, dia memandang kepada Allah. Di situ dia melihat, ada kekuatan Allah. Dia melihat ada kemuliaan Allah yang menjadi bagian dari seluruh umat manusia dan menjadi bagian dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pada waktu kita mencari Allah, pada waktu kita hidup bersama dengan Allah, kadang-kadang pergumulan itu melelahkan kita. Ya. Kadang-kadang pergumulan demi pergumulan dalam hidup bisa melelahkan kita. Kadang-kadang kita mau menyerah. Sudahlah Tuhan, aku menyerah saja. Aku tidak sanggup lagi dengan segala macam problem yang terjadi dalam hidup. Akan tetapi di sini Raja Daud memberikan resep kepada kita. Pandang kemuliaan Allah itu, pandang kekuatan Allah itu, pandang apa yang Dia lakukan, pandang apa yang sudah Dia perbuat atas umat manusia, pandang semua itu. Maka semangatmu kemudian akan pulih lagi. Engkau akan bersemangat lagi. Engkau akan berusaha lagi dengan seluruh keberadaan hidupmu untuk mencari dan merindukan Allah dalam hidupmu. Dan ayat yang keempat-A, dia gambarkan di sini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ini yang baru saja saya katakan tadi. Kekuatan Allah dan kemuliaan Allah itu terrefleksi secara nyata di dalam kasih Allah yang dipraktikkan Allah kepada umat manusia. Kepada Raja Daud. Di sini kasih setia menggunakan istilah hesed. Hesed artinya kasih yang mewujud nyata. Kasih Allah yang mewujud nyata. Itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya apa kata orang. Orang berkata bahwa Allah itu kasih, Allah itu mengasihi, Allah itu mencintai, Allah itu luar biasa. Bahkan Allah itu kasih itu sendiri. Tetapi di sini Daud menggambarkan bahwa Allah itu mewujud nyatakan kasihnya yang luar biasa kepada dia, kepada Raja Daud. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Allah itu juga akan menjadi bagian kita. Dan itu tadi yang dikatakan di ayat yang ketiga. Kita harus alami ini. Kita harus alami ini. Kasih setia Allah itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Kalau belum kita alami, kita berusaha untuk mengalami kasih setia Allah. Kadang-kadang mungkin Allah sudah melakukan kasih setianya dalam hidup kita. Tapi kita sendiri tidak menyadari. Kita sendiri tidak menyadari bahwa Allah sementara berbuat kasih setia kepada kita.
Nah, maka yang diproses itu sebetulnya diri kita. Diri kita, bukan Allah yang harus berubah. Kita harus berusaha untuk mengenali kasih dan setia Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang praktiknya Daud mengatakan ayat yang ke-4b, maka bibirku akan memegahkan engkau. Ayat yang ke-5b, aku mau menaikkan tanganku demi namamu. Ini adalah praktik yang seolah-olah akan dilakukan oleh Raja Daud. Harus ada bibir yang berucap bahwa dia Allah, bahwa dia perlu disembah, bahwa dia perlu dihormati, bahwa dia perlu dimuliakan. Sambil gerakan tubuh juga menaikkan tangan bagi kemuliaan dan kehormatan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita sudah disentuh oleh Allah, ketika relasi kita sudah terbangun dengan baik dengan Allah, dalam hidup kita tiap-tiap hari, dalam doa yang kita bangun bersama dengan keluarga kita, doa bersama, baca firman Tuhan bersama, doa pribadi, baca firman Tuhan pribadi, mengenal rencana Allah dalam apa yang kita lakukan tiap-tiap hari, maka itu secara refleks akan kita lakukan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan katakan kita sudah merindukan Allah, kita sudah hidup bersama dengan Allah, kalau ucapan-ucapan bibirmu tiap hari itu tidak pernah memuliakan Allah. Atau kalau kita bagi secara persentase, 50% engkau masih memuliakan dunia ini dan 50% engkau memuliakan Allah. Bukan demikian maksud Daud di sini. Engkau berbicara tentang Allah dalam keseluruhan hidupmu, dalam apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau nasihati kepada orang lain, apapun yang engkau bicarakan kepada orang lain. Itu menandakan bahwa dari dalam dirimu itu sebetulnya Tuhan itu, Allah itu sudah menjadi Tuhan atas dirimu. Maka secara refleks juga dalam hidupmu tiap-tiap hari engkau akan mewujudkan itu dalam penyembahan-penyembahanmu. Itu tersimbolisasi dengan mengangkat tangan demi namamu yang disebutkan oleh Daud pada bagian ini. Berapa lama itu? Ayat 5 bagian A di situ disebut, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Aku mau memuji engkau seumur hidupku. Ini durasi waktu yang diberikan oleh Daud. Dia tidak pernah mengatakan, demikian aku memuji engkau dalam setengah masa hidupku. Kalau aku sudah tua, mungkin sudah capek memuji engkau. Atau terbalik, nanti aku memuji engkau pada waktu umurku sudah 50 tahun ke atas, atau sudah 60 tahun ke atas. Daud berkata, aku mau memuji engkau dalam durasi waktu seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara, merindukan Allah. Maka tadi saya katakan dalam pembukaan khotbah ini, kita harus membangun relasi dengan Dia. Bangun relasinya tidak boleh sebentar. Membangun relasi dengan Allah itu harus terus menerus. Dan kita harus selalu mengingat hal-hal khusus yang dibuat Allah secara istimewa dalam hidup kita. Jangan mengingat hal-hal yang menyakitkan hati. Menyakitkan hati, wah Allah berbuat hal yang menyakitkan hati dalam hidup kita. Itu menjauhkan kita dari Allah. Kita ingat peristiwa-peristiwa istimewa yang terbangun dalam hubungan kita dengan Allah. Maka sama seperti Raja Daud, dia sudah memberikan resepnya bagi kita malam ini. Carilah Allah, panggil Dia sebagai Tuhan dan Allah, dan kondisikan dirimu, hidupmu, seluruh keberadaan hidupmu di dalam gairah untuk mendapatkan Allah di awal-awal waktu hari, di awal-awal waktu hidupmu. Maka dengan demikian Tuhan akan beserta engkau dan akan menolong engkau untuk melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di tahun 2022 ini. Dan Tuhan menjanjikan sukses, berkat melimpah, dan itu dinikmati
dengan hati yang luar biasa, hati yang senang, tanpa ada gangguan-gangguan, dan hati yang mengeluh senantiasa kepada Allah. Inilah firman Tuhan malam ini, semoga jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami sudah merenungkan bagian firman-Mu. Dari Mazmur yang mengatakan bahwa Daud pun sama dengan Engkau. Dia selalu mengharapkan Engkau dalam seluruh keberadaan hidupnya. Dalam durasi waktu yang lama. Biarlah firman Tuhan malam ini mengajarkan kami untuk demikian juga. Membawa Engkau dalam hidup kami, menjadikan Engkau Tuhan atas hidup kami, menaklukkan diri seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan menjadi Tuhan atas kami, supaya Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan kami pun berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu untuk seterusnya memberkati semua saudara yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku rindukan Engkau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu dan partisipasi dalam Saturday Night Service yang kami selenggarakan di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulege Beneheser selama 2021 dan juga pada 2022. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Fani Kaseke yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dan seluruh kru yang bertugas. Dan tentunya kami juga sangat bersyukur kebersamaan kita selama ini. Harapan kami di 2022 kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Baik, malam ini sekali lagi sebelum kita menaikkan doa-doa kita, nantikan selalu acara-acara kami di Eben Kids Ministry pada hari Jumat. Hari Sabtu seperti ini ada acara Saturday Night Service, dan hari Minggu bincang orang-orang muda, dan hari Senin ada Miracle, sebuah acara untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan anak-anak Tuhan. Baik, malam ini mari kita menaikkan doa dan kita akan akhiri Bapak Ibu dengan kami memuji kebesaran-Mu. Dan Bapak Ibu silahkan menikmati pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk kita semua pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Kami mau merindukan kehadiran-Mu tiap-tiap waktu. Karena kehadiran-Mu adalah bagian yang paling utama dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hayat, sepanjang hidup kami, seumur hidup kami, kami juga mau bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua, Bapak Ibu yang ada dan yang mendengarkan acara ini, mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lawat mereka dimanapun berada, dalam kondisi apapun dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pemerintah yang telah mampu menolong kami semua rakyat untuk melewati masa-masa sulit, untuk menghadapi COVID-19 pandemi. Tuhan terima kasih, kami berdoa supaya segera semuanya pandemi ini berlalu ya Tuhan.
dan rencana pemerintah untuk melakukan vaksin yang ketiga. Tuhan Engkau berkati dan semuanya rakyat Indonesia bisa mengalami dan menikmati vaksin ini. Dan kami semua menjadi sehat dan mampu menghadapi apapun bentuk virus. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, baik Polri, TNI, hamba-hambamu yang di legislatif, yudikatif, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan tentunya gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan ibadah, Tuhan Engkau berkati mereka semua. Berkati para pelayan pada minggu besok, semuanya umat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih. Demikian yayasan kami, baik di pusat, di daerah-daerah, diberkati Tuhan. Pendidikan teologi kami di Batu, di tempat ini, di Kalimantan. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dan pelayanan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami memohonkan kasih karunia untuk pelayanan kami di tempat ini. Di majelis daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan, di sekolah tinggi teologi Ebenezer, di pendidikan umum, di pelayanan kami, di gereja-gereja pelayanan live streaming. Mohon berkati Tuhan, mohon berkati mahasiswa kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang praktek. Berkati mereka semua, para pimpinan, para staf, dosen, semuanya kami mohon berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, kami sangat bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mau memohonkan sekali lagi, berkati semua jemaatmu, semua rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan, kami mohonkan, biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami memuji bersama. Amin. Amin. Bersamaku, Ajaib Engkau ya Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Engkau ya Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, Katakan semuanya. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Shalom, selamat malam. Saya kembalikan kepada penyanyi pujian. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri semua rangkaian acara ibadah pada malam hari ini, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu